Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Jasmine Eka Fahrianti, mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor NIM 12210133033. Di sini saya akan membahas tentang uji instrumen pengumpulan data. Dalam uji instrumen pengumpulan data, terdapat uji validasi. Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diinginkan. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, validitas faktor. Validitas faktor diukur apabila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, di mana antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya memiliki kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total kekeliruan faktor. Yang kedua, yaitu validitas item. Pengukuran validitas item dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai metode pengujian validitas item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Perhitungan ini dilakukan dengan cara mengorelasi antara skor item dengan skor total item. Apabila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengorelasikan antara skor item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. Dari hitungan beberapa korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item tersebut layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item, biasanya digunakan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, yang artinya suatu item dianggap valid apabila berkolerasi signifikan terhadap skor total. Atau jika melakukan pengukuran langsung terhadap koefisien korelasi, biasa digunakan batas minimal korelasi 0,30. Pada program SPSS, teknik pengujian yang sering digunakan oleh para peneliti untuk uji validitas adalah korelasi bivariate Pearson atau korelasi produk momen Pearson dan corrected item atau total correlation. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan mengenai teknik pengujian pada program SPSS tersebut. Sebelum melangkah menuju ke teknik perhitungan, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Andi membuat 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 bernilai sangat tidak setuju, angka 2 bernilai tidak setuju, 3 berarti setuju, dan 4 berarti sangat setuju. Setelah membagi skala kepada 12 responden, didapatlah tabulasi data-data sebagai berikut. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan melakukan teknik perhitungan bivariate Pearson atau korelasi produk momen Pearson. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tahapan teknik perhitungan bivariate Pearson atau korelasi produk momen Pearson dengan menggunakan program SPSS. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu tabulasi data seperti yang sudah kita peroleh dari contoh kasus yang saya jelaskan tadi ke dalam Microsoft Excel.
Nah, kurang lebih seperti ini tampilan tabulasi data. Mulai dari skor item 1 hingga di sini skor item 10. Dan yang terakhir ini adalah skor total. Nah, setelah selesai, kita buka bagian aplikasi SPSS. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari program aplikasi SPSS. Kita klik bagian variable view. Nah, untuk name, kita isikan dengan skor item 1, skor item 2, skor item 3, skor 4, skor 5, skor 6, skor 7, skor 8. Ini kita isikan hingga skor item 10 ya. 10. Nah, dan untuk yang terakhir ini kita tulis skor tot atau skor total. Nah, bagian skor tot ini pada bagian label kita tulis dengan skor total. Kemudian untuk selanjutnya bagian desimal di sini kita ubah menjadi 0 semuanya. 0 0 0. Jadi harus sesuai mulai dari skor 1 hingga skor 10 itu semuanya harus desimal 0. Harus disamakan. Oke, setelah selesai, kemudian kita buka data view. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya mulai dari skor 1 hingga skor 10 dan terakhir adalah skor total. Untuk selanjutnya, kita buka kembali Microsoft Excel mengenai data yang sudah kita tuliskan tadi. Kita blok semuanya, lalu kita copy, kemudian kita buka kembali aplikasi SPSS-nya. Nah, kita paste di sini. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian kita klik bagian analyze, lalu pilih correlate, bivariate. Nah, seperti ini. Pada tabel sebelah kiri ini, kita blok semuanya, lalu kita pindahkan ke variabel sebelah kanan. Nah, menjadi seperti ini. Lalu langsung saja kita klik OK. Processing. Nah, dan muncullah seperti ini hasilnya. Dari hasil analisis ini didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. R tabel dicari dengan signifikansi 0,5 dengan uji 2 sisi dan jumlah data N sama dengan 12, maka didapat tabel sebesar 0,75. Nah, kemudian setelah itu hasil dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkolerasi signifikansi dengan skor total atau dinyatakan tidak valid apabila nilainya kurang dari 0,576. Nah, sehingga harus dikeluarkan atau diperbaiki. Sedangkan pada item-item yang nilainya lebih dari 0,576 dapat dikatakan bahwa butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya adalah teknik perhitungan corrected item atau total correlation. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan korelasi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Pada teknik perhitungan yang kedua, corrected item atau total correlation ini sebenarnya hampir sama dengan bivariate person. Nah, hanya saja untuk skor total, nilai total dari data yang telah kita peroleh dari contoh kasus tadi itu tidak kita tuliskan. Jadi seperti ini, dalam tabel Microsoft Excel yang dituliskan hanya skor item 1 hingga skor item 10 saja. Lalu kemudian kita berlanjut ke aplikasi SPSS. Nah,
kurang lebih demikian. Untuk skor item 1 hingga skor item 10 sudah saya masukkan semuanya, dan untuk skor tot atau skor total itu tidak dimasukkan. Lalu kemudian data view, kita copy terlebih dahulu data dalam Microsoft Excel, kita paste ke dalam SPSS dan muncullah seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya kita klik bagian analyze, kita pilih scale, reliability analyze, lalu pada tabel bagian kiri kita blok semuanya, kita pindahkan ke tabel item, kemudian klik statistik, pilih scale item deleted, lalu pilih continue, kemudian klik OK, processing. Nah, kurang lebih demikian hasil dari corrected item. Nah, outputnya dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa untuk item 1, 5, 9, dan 10 nilainya kurang dari 0,576, yang dapat disimpulkan bahwasanya butir tersebut tidak valid. Sedangkan pada item-item lainnya nilainya lebih dari 0,576 dan dapat disimpulkan bahwasanya butir instrumen tersebut valid. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.